Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan daring pada hari ini. Anak-anak ustazah, semoga hari ini anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ananda bisa mengikuti dan memahami dengan sebaik-baiknya pelajaran bahasa Indonesia yang akan ustazah jelaskan. Baik anak-anak ustazah, jangan lupa untuk selalu menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan rasa percaya diri. Baik, hari ini kita lanjutkan materi kita. Minggu lalu materi kita kan tentang kebahasaan. Nah, sekarang kita masuk ke menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Ya, minggu lalu masih ingat kan ustazah suruh baca tentang rumah tongkonan. Ada kan minggu lalu saya suruh baca. Nah, sekarang kalau kita mau menelaah, menganalisis, tentu kita harus membaca teksnya dulu ya. Jadi kita baca dulu ya. Rumah tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao. Memasuki Rantepao akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, anak-anak ustazah, tadi sudah ustazah bacakan teks deskripsi berjudul Rumah Tongkonan. Sekarang mari kita sama-sama menemukan dan menganalisis struktur yang terdapat pada teks tersebut. Pertama, strukturnya adalah, dicatat ya, adalah identifikasi. Struktur pertama adalah identifikasi. Apa yang dimaksud dengan identifikasi? Identifikasi itu merupakan penjelasan secara umum atau gambaran umum suatu objek. Ya. Misalnya nama objeknya apa, lokasinya di mana, bagaimana gambaran umum objek tersebut. Apa objeknya pada teks tersebut? Ya, kita ketahui objek yang ada pada teks tersebut adalah tongkonan. Tongkonan adalah
rumah adat masyarakat Toraja. Nah, tongkonan ini merupakan objek yang akan dijelaskan, yang akan dideskripsikan. Itu maksudnya ya. Identifikasi, ingat, identifikasi yang namanya dia pengenalan umum, gambaran umum selalu letak di paragraf pertama. Jangan sampai udah kalian menjelaskan lalu kalian buat objeknya itu, gambaran umumnya itu di akhir. Itu tidak cocok ya. Identifikasi ingat selalu ada di awal atau di paragraf pertama seperti ini ya anak-anak ustazah. Inilah namanya identifikasi umum ya. Dia menjelaskan nama objeknya, lokasinya, gambaran umumnya, bagaimana misalnya rumahnya dikatakan cantik, unik, seperti itu ya. Lalu struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Ingat, deskripsi bagian di sinilah kita letakkan penggambarannya. Penggambaran di sini bukan menggambar di buku gambar, tetapi penggambaran itu merupakan perincian terhadap suatu objek secara mendetail. Itu maksudnya ya. Nah, deskripsi bagian adalah memerinci apa yang diperincikan pada teks tersebut ya. Kalau pada teks rumah tongkonan yang digambarkan atau dideskripsikan secara rinci adalah bahan kayunya seperti apa, ukirannya bagaimana, lalu hiasan atap rumahnya seperti apa. Kita buktikan ya anak-anak ustazah di mana letak perinciannya. Nah, ingat, deskripsi bagian itu kan terletaknya setelah identifikasi. Berarti kira-kira deskripsi bagian itu letaknya itu di paragraf kedua ya anak-anak ustazah. Paragraf kedua itu sudah masuk biasanya deskripsi bagian. Nah, kita lihat apa yang dirincikan pada teks tersebut. Dia mengatakan rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Nah, ini kan masih pernyataan umum saja. Bagaimana rupanya hiasan kayunya itu? Bagusnya seperti apa? Apiknya seperti apa? Dari kata bagus ini itulah dikembangkan, diperincikan seperti apa bagusnya. Kita lihat, dia mengatakan selanjutnya, hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Nah, ini termasuk dari bagusnya atau apiknya apa rumah adat tersebut. Dia rincikan hiasannya seperti apa. Kan dia katakan tadi bagus dan dihias dengan apik. Mana perincian dengan dihias dengan apik? Penggambarannya secara detail yaitu ini. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah sampai tadi harmonis ini. Nah, lalu kita rincikan lagi yang kedua. Tadi perincian yang pertama kan, yang menjelaskan yang dihias dengan yang apik udah dijelaskan sampai harmonis. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu bagaimana kokohnya kayu yang ada di rumah tersebut. Kita baca, rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Kayu yang kokoh ini, nah, ini kan mesti perlu kita rincikan. Kita harus digambarkan gimana sih rupanya bentuk kayu yang kokoh itu. Karena kita tidak melihat anak-anak ustazah, kita hanya membaca, jadi digambarkanlah, dirincikanlah secara detail agar kita bisa merasakan seakan-akan kita dapat melihat kayu tersebut. Manalah perincian dari kayu yang kokoh, yaitu bukan kayu sembarangan tentunya. Dia katakan kan, jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Nah, lihat, semuanya tentang kayu. Jadi, kayu yang kokoh ini, perincian ini merupakan dari perincian dari bagaimana kayu yang kokoh tersebut. Nah, seperti itu. Baik ya, kita lanjut. Apalagi yang dirincikan pada teks tersebut? Nah,
sekarang kita cari perincian tentang bagaimana hiasan atap rumah pada rumah tongkonan. Nah, jadi di kalimat selanjutnya mengatakan seperti ini. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Tadi kan udah kayunya udah dirincikan, hiasan yang indahnya juga udah dirincikan. Sekarang masuk kita bagaimana atap rumah tongkonan, dijelaskanlah pada teks tersebut perinciannya. Dia mengatakan kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Jadi dapatlah disimpulkan hiasan atap rumah tongkonan ini adalah yang dibuat dari tanduk kerbau tadi. Seperti itu. Kan tadi dia pernyataan umumnya tadi ini kan. Nih pernyataan umumnya. Nih, tongkonan suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Jadi dijelaskan kenapa harus tanduk kerbau, ya kan? Kenapa harus menggunakan tanduk kerbau menghias atapnya? Kan orang perlu tahu, karena kita tidak melihat, tidak merasakan secara langsung, dibuatlah tulisan ini seakan-akan kita dapat melihat. Kenapa harus tanduk kerbau itu yang digunakan sebagai atap rumah tersebut. Ya, jadi ini tadi kalimat ini merupakan perincian dari ini tadi atap rumah. Tuh ya Nana Ustazah. Ya, jadi deskripsi bagian itu merupakan perincian dari suatu objek secara lebih mendetail. Ya, jadi ini tadi paragraf ini kedua ini merupakan perincian dari yang namanya rumah tongkonan secara lebih jelas. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagian penutup. Ya, bagian penutup selalu ada di akhir ya, nggak mungkinlah penutup itu ada di awal. Jadi kalau nanti saya suruh mencari mana bagian penutupnya, jangan kalian pilih yang di awal. Ya, penutup itu selalu di akhir ya anak-anak ustazah. Apa itu penutup? Penutup itu kesan umum ya. Kesan umum atau hal yang menarik yang melekat di hati kita. Nah, seperti itulah dia. Nah, jadi kesan umumnya ketika kita membuat teks deskripsi tersebut, kesan umumnya untuk objek itu apa yang mau kita buat, yaitu ini dia di paragraf terakhir. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia, kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Nah, kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang berkesan. Yang berkesan yang akan menggugah hati dan pikiran kita, sehingga kita lebih maksudnya kita ingin melihat secara langsung bagaimana sih rumah tongkonan ini kalau kita membaca teks tersebut gitu ya Nana Ustazah. Jadi Ustazah ulangi, ada 3 struktur pada teks deskripsi. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan ketiga adalah penutup. Identifikasi terletak di bagian pertama, deskripsi bagian letaknya di paragraf kedua atau ketiga, penutup selalu di paragraf terakhir. Gitu. Nah, ini dia, nanti boleh ya digambar di bukunya ya, struktur teks deskripsi, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Ini dia ya anak ustazah, bisa dilihat kan, ini dia. Ini adalah grafik dari struktur teks deskripsi. Nah, ini juga sudah ada pengertiannya nih, nanti boleh dicatat ya. Ini adalah pengertian dari identifikasi dan deskripsi bagian. Oh. Nah, karena deskripsi bagian itu kan mengutarakan sebuah perincian, berarti kan dia harus dijelaskan secara detail, harus dengan jelas dan secara lebih mendalam, kan seperti itu. Maka kita harus mempelajari yang namanya jenis pengembangan deskripsi bagian. Supaya apa? Supaya anak-anak ustazah lebih mudah dalam memerinci suatu objek.
Ya, jenis pengembangan deskripsi bagian. Pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Apa itu deskripsi bagian berdasarkan ruang? Yaitu berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama-nama ruang dan ciri-cirinya. Nah, ini perincian berdasarkan ruang itu hanya berkaitan dengan ruang saja ya, maksudnya ya. Ruang yang ada di rumah misalnya mau kalian perincikan juga boleh, letaknya di sudut mana, sudut kiri, sudut tengah, seperti itu. Emang ada sudut tengah ya, sudut kanan, sudut kiri, seperti itu ya anak-anak ustazah. Lalu yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Nah, misalnya objeknya adalah tentang pantai anak-anak ustazah. Pantai itu kan ada dia bagian-bagian objeknya, ya kan? Nah, contoh bagian-bagian objek dari pantai anak-anak ustazah, ini yang kita perincikan. Ada pantai digambarkan bawah lautnya, itu kan bagian dari pantai kan? Ada bibir pantai, ada ombak dan pasirnya, dan ada pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Ini termasuk bagian-bagian objek dari pantai ya, anak-anak ustazah. Nah, kalau kita mau menggambarkan objek sekolah, pasti kita buatkan bagian-bagian yang ada di sekolah, fasilitas yang ada di sekolah, misalnya ruang kelas ada berapa, perpustakaannya seperti apa, kantor gurunya seperti apa, bisa kita gambarkan anak-anak ustazah. Semuanya bisa kita gambarkan, apa yang kita kagumi bisa kita gambarkan. Lalu yang selanjutnya, deskripsi bagian berdasarkan proses suatu berlangsung. Nah, ini belum ya. Ini berat ini anak ustazah. Nanti ini dipelajari ada masanya ya. Karena masih kelas 7. Nah, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, difokuskan dia. Ini maksudnya kita memfokuskan hanya bagian itu saja. Contoh, di dalam sekolah kan ada banyak bagian-bagiannya. Tetapi kita objeknya itu bukan sekolah, tapi objeknya adalah perpustakaan. Berarti anak-anak ustazah harus ya memfokuskan pendeskripsiannya tentang perpustakaan saja, apa yang anak-anak ustazah suka. Misalnya desainnya yang bagaimana, yang uniknya seperti apa, kenapa catnya itu dipilih warna cerah, nah seperti itu. Jadi hanya memfokuskan satu objek saja ya, tidak ada bagian-bagiannya. Misalnya anak-anak ustazah mau mendeskripsikan rumah, tapi bukan rumahnya ya, maksudnya kamar ya, tempat tidur anak-anak ustazah. Seperti itu. Memang kan tempat tidur itu berada di dalam rumah, ya. Tapi anak-anak ustazah memfokuskan, tidak ke seluruh rumahnya anak-anak ustazah, dari dapurnya, enggak seperti itu. Tapi anak-anak ustazah fokuskan saja ke tempat tidurnya, ya, kamar tidurnya seperti apa. Misalnya anak-anak ustazah membuat, ya, mau memerincikan kenapa anak-anak ustazah memilih kamar tidur tuh catnya warna pink seperti itu, atau kenapa mejanya letakkan di sudut kiri, misalnya seperti itu bisa dideskripsikan ya, kenapa letak hiasan-hiasan dindingnya seperti ini. Nah, itu bagaimana uniknya kamar Ananda itu Ananda ungkapkan, itu termasuk yang deskripsi bagian berupa pemfokusan ya. Baik anak-anak ustazah, ustazah mau kasihlah beberapa contoh lagi agar anak-anak ustazah bisa menemukan yang namanya struktur teks deskripsi. Bentar ya, kita cari dulu contoh contoh teksnya. Oh, ini tadi, ini untuk sedikit informasi ya, ini tentang deskripsi gebiar pementasan. Ini contoh, nanti bisa dibaca. Ini contoh dari pembagian deskripsi yang tadi ustazah bilang. Ini berat anak ustazah, yang tadi ustazah bilang. Ini tadi contohnya. Ini deskripsi bagian berdasarkan proses suatu berlangsung, dari mulai awalnya, meningkatnya, puncaknya, penutupnya. Nih dideskripsikan secara dideskripsikan penulis ya secara detail, bagaimana awal mulai pementasan, puncak pementasan, bahkan penutup dari pementasan tersebut. Nah, anak ustazah mau tahu contohnya kan? Jadi contohnya ini nih. Ya, nanti boleh dibaca di rumah ya, tentang gebiar pementasan ya anak-anak ustazah.
Baik, kita cari lagi ya contoh struktur. Nah, kita mau baca tentang pesona Pantai Senggigi. Kita akan mencari struktur tentang teks ini, pesona Pantai Senggigi. Kita cari mana dia identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup atau kesan umum. Kita baca ya. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Memasuki bibir Pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit. Garis Pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap. Dari kejauhan, tampak hamparan permadani biru toska berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Sungguh elok pemandangan pantai ini. Bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Terumbu karang tampak berwarna-warni sangat indah. Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi. Dengan snorkeling maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Anda akan menyaksikan betapa mempesonanya taman bawah lautnya. Air laut yang jernih serta banyak terumbu karang terawat dengan ikan-ikan beraneka ragam menambah keindahan taman laut di Senggigi. Selain pemandangan bawah laut, terdapat juga pemandangan indah di Pura Batu Bolong. Pada arah selatan bibir Pantai Senggigi, terdapat pura kecil yang bernama Batu Bolong. Sesuai dengan namanya, pura ini berdiri kokoh di atas batu karang yang memiliki lubang di tengahnya. Sungguh sebuah keagungan pura di tengah keindahan Senggigi. Berkunjung ke pura ini, Anda langsung disambut buih-buih ombak yang tenang dan bersahabat. Ketika kedamaian dan kenyamanan seperti merangkul saat berada di area sekitar Pura Batu Bolong. Memasuki pura yang berhadapan langsung dengan Selat Lombok dan Gunung Agung Bali ini, Anda harus berjalan menuruni anak tangga. Pura pertama yang dijumpai berdiri di bawah pohon rindang, sementara pura kedua berdiri kokoh di atas karang yang menjulang tinggi sekitar 4 meter dan memiliki lubang di bawahnya. Jika berkunjung saat cuaca sedang cerah, Anda dapat melihat pemandangan Gunung Agung Bali yang menjulang tinggi. Pada waktu-waktu tertentu, Anda juga bisa melihat para pemancing tradisional sedang mencari ikan. Dengan cara menceburkan diri ke dalam laut, selain itu, melewati senja sambil memandang matahari terbenam di pura ini juga menjadi saat-saat paling menyenangkan. Keindahan semburat merah sang mentari menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Baik anak-anak ustazah, mari sama-sama kita menemukan struktur teks deskripsi. Kalau tadi strukturnya sudah ada di tabel, sudah dituliskan, sekarang kita cari ya secara mandiri tanpa bantuan tulisan dari strukturnya. Nah, pertama anak-anak ustazah, struktur identifikasi atau gambaran umum letaknya di mana? Yaitu letaknya ada di awal paragraf. Mana objeknya? Objeknya adalah tentang Pantai Senggigi. Dia menjelaskan baik apa itu Pantai Senggigi, di mana letaknya, seperti itu. Ya. Nah, ini paragraf pertama merupakan struktur identifikasi ya, gambaran umum tentang Pantai Senggigi. Lalu kita lihat mana dia dimaksud dengan deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah suatu perincian secara lebih mendetail
Jadi kalau kita baca tadi teks tersebut, kita ambil kesimpulan bahwa yang dijelaskan pada teks tersebut adalah tentang semua bagian-bagian yang terdapat pada Pantai Senggigi ya. Semua bagian yang terdapat pada Pantai Senggigi. Apanya dulu yang mau dijelaskan? Ya, ini termasuk deskripsi bagian dari sini, dari paragraf kedua sampai paragraf ini. Sampai menakjubkan. Ini adalah deskripsi bagian. Apa saja yang dirincikan pada teks tersebut, pada paragraf tersebut? Pertama, dia akan mendeskripsikan bibir pantai Senggigi. Nah, dia akan mendeskripsikan bibir pantai Senggigi. Apa yang dideskripsikannya? Dia katakan memasuki bibir pantai Senggigi kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Nah, dia jelaskan bagaimanalah angin yang lembut itu seperti apa, udara yang segar yang terdapat pada bibir pantai Senggigi itu seperti apa. Dia jelaskan, yaitu angin lembut terasa mengelus kulit, garis pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Dia katakan seperti itu kan. Nih, ombak yang tenang di pantai membuat rasa tentram semakin lengkap. Dari kejauhan tanpa hamparan perbadan biru Tosca berpaduan dengan hiasan buih-buih putih bersih. Sungguh elok pemandangan pantai ini. Dia katakan lagi, sungguh elok pemandangan pantai ini. Mengapa kita harus jelaskan eloknya seperti apa, indahnya seperti apa? Tadi yang indah ini dijelaskannya pada bagian ini ya. Nih, membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Dari kejauhan tampak hamparan permadani biru Tosca berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Maka dikatakan itulah perincian dari kata elok. Kata sungguh elok pemandangan pantai ini dia perincian yang tadi, dari kejauhan sampai putih bersih. Lalu juga ini dia perinciannya lagi. Bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas dan terbentang. Ini juga perincian dari keelokan atau keindahan dari pemandangan pantai Senggigi. Lalu apalagi yang dirincikan? Yaitu yang dirincikan adalah pemandangan bawah laut Senggigi. Seperti apa? Dia katakan pemandangan bawah laut Senggigi itu sangat memesona. Bagaimana sih pesonanya? Dia jelaskan ini, terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam yang bawah laut yang memukau. Terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi, dan snorkeling maupun menyelam Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Dari terumbu karang sampai Taman Laut Senggigi ini merupakan perincian dari pemandangan bawah laut Senggigi, yaitu pemandangan bawah laut Senggigi yang mempesona. Ini merupakan perinciannya tadi ya. Lalu kita masuk, apalagi yang diperincikan, yaitu tentang Pura Batu Bolong. Nah, yaitu ini Pura Batu Bolong yang ada di Senggigi. Ya, dijelaskanlah pada kalimat selanjutnya. Pada arah selatan bibir pantai Senggigi terdapat pura kecil yang bernama Batu Bolong. Sesuai dengan namanya, pura ini terdiri kokoh di atas batu karang yang memiliki lubang. Nah, dari ini nih pada sampai nih kira-kira sampai Rindang. Ini termasuk semua ini, kalimat-kalimat ini merupakan deskripsi bagian dari perincian Batu Bolong, Pura Batu Bolong. Lalu juga dia menjelaskan tentang pura kedua, yaitu pura kedua berdiri kokoh di atas karang yang menjulang tinggi. Pura keduanya juga dijelaskan. Ini dia. Ini penjelasan dari pura kedua. Ini kan dia bilang kan, pura kedua berdiri kokoh di atas karang. Ini dia perincian dari pura keduanya. Nih. Itu dia anak-anak ustazah, gampang kok mencarinya. Pokoknya intinya yang bagian ini tadi deskripsi bagiannya sampai sini. Dari sini sampai menakjubkan itu kan, sampai ini merupakan deskripsi bagian. Lalu, mana dia yang termasuk kesan umum atau penutup? Ya jelaslah di akhir. Yang namanya kesan umum yang bisa menumbuhkan rasa kita serta pikiran kita tergugah. Nah, itu dia. Yaitu pada bagian akhir, wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Jadi kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang berkesan pada hati serta pikiran pembaca, sehingga pembaca ingin mengunjungi bisa jadi pembaca juga ingin mengunjungi
pantai tersebut karena tulisan deskripsi ini. Seperti itu ya anak-anak ustazah. Baik anak-anak ustazah, demikian pembelajaran kita hari ini. Lebih kurang ustazah mohon maaf ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.